kembali bersama saya Zahratul Maulia. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang IC yang menjadi syarat untuk apply LPDP. Banyak teman-teman yang WA ataupun email DM ke saya menanyakan tentang IC seperti apa sih yang seharusnya kita buat dan bisa lolos tembus untuk beasiswa LPDP. Yuk kita bahas IC ku untuk saat ini. Untuk keterangan IC pada buklet untuk tahun ini tidak ada poin-poin yang harus dituliskan ya. Cuma di buklet ada keterangannya bahwa IC yang kita buat itu terdiri atas 1.500 sampai 2.000 kata. Terus ada keterangan jelaskan dengan konkret dan jelas tentang IC yang Anda buat. Jadi hal ini tentu membingungkan teman-teman ya. Apa aja sih yang harus kita tulis pada IC yang akan kita buat? Jadi untuk penyelesaiannya, kebetulan pada tahun kemarin LPDP memberikan penjelasan konkret tiap poin-poin apa aja sih yang seharusnya dituliskan untuk IC yang akan kita buat. Jadi teman-teman bisa menggunakan poin-poin ini ya untuk menuntun teman-teman dari paragraf per paragraf, kalimat per kalimat, agar IC yang teman-teman buat tidak terlalu melebar atau terlalu kemana-mana, sehingga teman-teman bisa menuliskan 1.500 kata secara konkret, jelas, padat. Jadi untuk saat ini IC yang diminta LPDP itu ada 3 poin yang harus kita tulis, yaitu kontribusi bagi Indonesia, rencana pasca studi, serta rencana kontribusi bagi Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa nulis 3 topik itu dalam satu IC. Jadi harus benar-benar padat ya isinya. Jadi penyelesaian saya untuk ketidakadaan poin-poin yang harus ditulis, teman-teman bisa mencontek untuk poin-poinnya yang sudah LPDP terbitkan pada tahun kemarin, karena topik yang diminta LPDP tidak terlalu jauh dengan IC yang diminta LPDP tahun kemarin. Jadi teman-teman bisa mencontek poin-poin yang harus dituliskan, apa aja sih paragraf per paragrafnya. Yuk kita bahas satu-satu poin-poinnya. Untuk poin-poinnya itu ada 6 yang harus teman-teman tulis pada IC. Yang pertama adalah deskripsikan diri saudara. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan teman-teman tuh berasal dari mana, pendidikan yang akan teman-teman tempuh di mana, dan akan mengambil jurusan apa. Jadi bisa deskripsikan di sini ya. Untuk yang ketiga itu deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman bisa menjelaskan pentingnya ilmu yang akan teman-teman ambil untuk program magister atau doktor pada poin 3 ini ya. Untuk poin yang keempat yaitu deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Teman-teman bisa mendeskripsikan mimpi yang akan teman-teman lakukan untuk Indonesia dan hal apa yang akan teman-teman perbuat untuk Indonesia untuk tahun ke depannya. Untuk poin yang kelima yaitu peran yang akan dilakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut, serta yang terakhir yaitu cara mewujudkan mimpi-mimpi ini. Jadi teman-teman bisa menuliskan fundamental ini, poin-poin ini, agar teman-teman tidak terlalu melebar atau terlalu kemana-mana topiknya. Jadi bisa beracuan atau berpatokan pada poin-poin ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang IC yang sudah saya buat untuk LPDP tahun kemarin. Dan alhamdulillahnya bisa lolos. Jadi teman-teman bisa mencontek asalkan tidak copy paste teman-teman, karena takutnya nanti kena plagiariasi. Jadi teman-teman bisa mencontoh topik atau alur ceritanya. Tapi mohon maaf ya teman-teman jika isi saya masih banyak kurang atau salahnya, mohon maaf karena tidak ada yang sempurna ya. Jadi harap dimaklumi ya, karena saya juga bukan berasal dari anak sastra. Jadi jika ada kata-kata atau kalimatnya yang kurang baku, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi hal pertama yang saya tulis pada IC saya yaitu berdasarkan poin-poin yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Yang pertama itu deskripsikan diri saudara. Jadi pada paragraf pertama saya mendeskripsikan diri saya seperti saya Zahratul Maulia, kelahiran saya, terus saya adalah alumni mahasiswa Universitas Jember, serta saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, di sini teman-teman bisa menjelaskan ya, teman-teman berasal dari fakultas mana, berasal dari universitas mana. Jadi yang penting di sini deskripsikan diri teman-teman masing-masing.
Untuk poin kedua, berdasarkan acuan LPDP, yaitu deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Untuk poin kedua ini saya tuliskan pada paragraf kedua. Jadi benar-benar runtut ya teman-teman, dari paragraf per paragraf itu harus berdasarkan poin-poin biar teman-teman nggak bingung, biar nggak kemana-mana alurnya. Jadi untuk paragraf kedua ini saya tuliskan masalahnya, yaitu bahwa pendidikan merupakan hak semua orang. Sedangkan di Indonesia itu sebuah bangsa dikatakan maju apabila memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Akan tetapi di Indonesia itu sumber daya manusianya kurang karena pendidikannya kurang maju. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi pada paragraf kedua ini saya tuliskan masalah yang dihadapi Indonesia dan kontribusi yang pernah saya lakukan, yaitu melalui dunia pendidikan. Saya pernah mengajar di beberapa sekolah serta bimbel. Jadi di paragraf kedua ini saya tuliskan masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan kontribusi yang pernah saya lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Terus sekarang lanjut ke paragraf ketiga ya teman-teman. Untuk paragraf ketiga saya masih menerangkan tentang paragraf kedua, yaitu kontribusi yang pernah saya lakukan untuk memecahkan masalah yang ada di Indonesia, yaitu masalah pendidikan. Selama kuliah saya juga menjadi asisten dosen pada beberapa mata kuliah praktikum ataupun menjadi asisten dosen pada beberapa mata kuliah. Hal ini tentunya membantu peran Indonesia dalam dunia pendidikan ya teman-teman. Jadi untuk kontribusinya, meskipun teman-teman kontribusinya hanya dalam lingkup yang kecil atau lingkup yang enggak dalam masyarakat kecil, teman-teman bisa tuliskan di sini ya, karena hal-hal kecil ini bisa menjadi berarti ya bagi Indonesia untuk masa yang akan datang. Jadi teman-teman jangan sungkan karena teman-teman hanya seperti itu aja sih kok dituliskan. Tapi teman-teman bisa dituliskan ya teman-teman, jangan ragu, tuliskan aja kontribusi yang pernah teman-teman lakukan di essay teman-teman yang akan buat. Dan untuk paragraf selanjutnya dan poin selanjutnya, yaitu deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia yang akan datang. Ini benar-benar berat ya teman-teman, karena mimpi kita itu harus dituliskan di sini. Kayak apa ini, beban mental nggak sih buat kita untuk menuliskan mimpi kita bagi Indonesia. Tapi teman-teman harus tuliskan di sini ya, karena ada di poin keempat. Jadi saya jelaskan pada paragraf keempat. Jadi pada paragraf keempat saya tuliskan mimpi saya untuk bangsa ini yaitu menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera. Karena berasal dari penelitian skripsi saya berjudul tentang teknik pembibitan gaharu. Kebetulan pada S1 kemarin saya meneliti tentang salah satu tanaman langka yang berasal Indonesia, dan skripsi saya tentang pembibitannya dan bagaimana sih pembibitan yang bagus untuk tanaman langka ini agar bisa berkembang dengan bagus Indonesia tanpa kepunahan. Jadi pada paragraf keempat ini saya menuliskan saya ingin mensosialisasikan tentang pembibitan gaharu kepada masyarakat, terutama masyarakat di kota asal saya Probolinggo serta kota di mana saya belajar, yaitu di Jember. Jadi untuk mimpi ini kita bisa tuliskan mimpi kecil aja dulu, mimpi kita di lingkungan kita untuk nantinya berkembang mimpi kita untuk Indonesia. Jadi benar-benar kayak masuk akal gitu loh kalau langsung di mimpi kita untuk Indonesia, kayak besar banget sih kita mau apa. Jadi teman-teman bisa melakukan dari hal-hal kecil dulu, untuk tahap selanjutnya bisa teman-teman kembangkan jadi startup lah atau apalah yang bisa berkembang dan berguna untuk Indonesia. Jadi teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Untuk poin selanjutnya yang harus kita bahas pada isi kita, yaitu peran yang akan dilakukan untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jadi teman-teman gak hanya bermimpi di sini, tapi teman-teman juga harus menuliskan peran yang akan teman-teman lakukan, bagaimana mimpi yang teman-teman tuliskan itu bisa terwujud bagi Indonesia. Untuk perannya saya tuliskan pada paragraf kelima ya, jadi harus benar-benar rutin teman-teman. Untuk paragraf 5, kontribusi yang ingin saya lakukan nanti untuk Indonesia yaitu berencana untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan cara melakukan pembibitan gaharu sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di sini benar-benar masuk akal ya teman-teman kita melakukan pembibitan. Jadi untuk saya sendiri pribadi masuk akal karena ini areanya masih lingkungan di sekitar kita, bukan area se-Indonesia ya. Jadi untuk kita yang masih lulusan S1 masih bisa melakukannya tanpa keminderan atau ketakutan kita untuk mewujudkan mimpinya.
Terus selanjutnya kita lanjut ke poin ke-6, yaitu cara mewujudkan mimpi tersebut. Cara mewujudkannya sama kayak peran yang akan kita lakukan, itu sama saya bahas pada paragraf ke-5 ini. Untuk paragraf selanjutnya sama menjelaskan kontribusi peran pada paragraf yang di atasnya, yaitu dari hasil penelitian ini saya kemas dalam bentuk buku dan saya menginginkan buku ini bisa kontribusi untuk bangsa Indonesia karena pembuatan buku ini masih hanya dalam tahap validasi. Jadi saya berharap dengan adanya buku ini nanti bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lingkungan sekitar untuk mengetahui bagaimana pembibitan tanaman gaharu tersebut. Untuk paragraf selanjutnya saya tuliskan lanjutannya kayak konklusi dari paragraf ke-5 atau ke-6 yang saya tuliskan, yaitu apabila rencana ini terrealisasi, saya berharap Indonesia menjadi negara percontohan negara lain. Ini harapan saya ya, setelah mimpi saya buat, rencana saya lakukan, serta peran sudah saya lakukan. Di sini saya berharapnya bahwa Indonesia menjadi percontohan negara lain, yaitu Indonesia mampu membudidayakan tanaman gaharu serta sebagai contoh negara yang mampu menjaga kekayaan biodiversitasnya. Dan paragraf terakhir pada isi saya, yaitu saya tuliskan di masa depan saya tetap ingin berkontribusi melalui pendidikan serta saya ingin membuat buku lagi, karena yang paragraf awal-awal saya tuliskannya kontribusinya tentang pendidikan dan buku ya teman-teman. Tapi saya lanjutkan pada kalimatnya, kendala saya selama ini yaitu saya merasa ilmu yang saya miliki saat ini kurang, terutama biologi. Maka dari itu saya ingin menambah ilmu saya dengan mengikuti beasiswa LPDP agar saya bisa menambah ilmu saya di program Pascasarjana Prodi impian saya itu Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini kayak memberikan penjelasan bahwa kita benar-benar butuh program LPDP ini agar kita bisa kontribusi yang kita lakukan bisa lebih banyak dan lebih besar untuk Indonesia ini. Maka dari itu kita kayak ngerayu nggak sih ke LPDP itu, bagaimana agar kita bisa dapat LPDP, bisa dapat studi, agar ilmu yang kita dapat lebih banyak, kontribusi yang kita berikan juga lebih banyak, dan masyarakat yang menerima manfaat dari kontribusi yang kita lakukan juga lebih luas. Jadi teman-teman, semoga spill isi LPDP saya ini bermanfaat. Mohon maaf jika isi saya masih banyak salah atau kurangnya. Niat saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.